Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 5 soal-soal masuk PTN di bab dinamika bagian yang ketiga. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Soal yang pertama ini ada soal UTBK tahun 2021. Sebuah balok masanya 2 kg bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per second. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringannya 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per second dan kecepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa meter? Coba kita gambarkan ya kejadiannya. Jadi ini ada 2 bidang datar, yang di atas sama yang di bawah sini. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada bidang miring. Kita gambar ya. Kita gambar kurang lebih begini. Ini yang datar yang pertama, kemudian dia nanti miring. Miring, kemudian dia datar lagi. Ini kemiringannya di sini dia 30 derajat. Nanti yang ditanya itu beda ketinggian antara bidang datar yang atas sama yang bawah. Berarti ini nanti kita mencari H yang ini. Kita mencari H. Ini. Pada bidang datar yang pertama itu di atas dia kecepatan bolanya atau balok nih ya, balok. Kakak gambarnya bulat aja nih. Ini 1 meter per second. Kemudian dia turun di bidang miring. Misalnya kita gambar di sini deh. Jadi kakak gambarnya bola aja ya. Kemudian dia nanti sampai di bawah di bidang datar lagi. Nah, di sini kecepatannya 2 meter per second. Nah, sekarang kita gambarin dulu nih yang di bidang miring ini gaya-gaya yang bekerja. Kita gambar, jadi ada benda atau di sini balok bermasa M. Masanya 2 kg, pasti dia akan punya berat. Beratnya ke bawah, W. Kemudian dia akan menurun bidang miring. Ini namanya W sin. W sin 30. Kemudian ada gaya yang dia membuat dia tetap berada di bidang miring, itu namanya W cos. W cos theta. Kemudian karena ada gaya W cos, gaya aksi, maka bidang miring akan memberikan gaya reaksi berupa gaya normal ke sana. Nah, di situ dikatakan tadi di soal dia mengalami gaya gesek. Karena bendanya ke bawah, maka gesekannya ke atas nih, gaya geseknya nih. Gesekan Fg. Itu aja tuh yang bekerja, karena tetanya nih 30-nya itu 30-nya di sini ya, samanya dia. Nah, makanya yang ini dia ada di samping, jadinya W cos. Kalau yang menuruni ke bawah di bidang miring ini dia adanya di depan sudut 30, jadi W sin 30. Ini kita bikin sudutnya langsung kita kasih angkanya aja ya. Jadi ini W cos 30 derajat. Sip. Nah, sekarang kita coba hubungkan, karena nanti kita mau mencari H ya. Kita coba gambar H-nya nanti itu. Jadi H-nya begini. Kemudian ini bidang miringnya 30-nya di sini. Ini H-nya. Kemudian ini bidang miringnya kita anggap S. Nah, jadi nanti kita mencari H itu, untuk mencari H
kita coba hubungkan dengan hubungan trigonometri antara H yang di depan sudut dengan yang miringnya S, berarti hubungan sudutnya apa tuh dia? Sin ya. Sin 30 derajat itu H dibagi S. Nah, sin 30-nya kan udah tahu, setengah. Kita nanti mencari H-nya, berarti S-nya harus kita dapat nih. S-nya nanti harus kita hitung ya. Jadi tugas kita sekarang menghitung S-nya nih. Nah, sekarang coba kita hitung. Pertama kita mau menghitung apa dulu? Nah, karena dia menuruni di bidang miring nih, dia berarti kecepatannya berubah dari 1 ketika dia di atas, kemudian dia 2 di bawah. Berarti dia melakukan percepatan, perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, ini berarti dia kena hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua. Nah, rumusnya itu kan A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sigma F itu adalah gaya-gaya yang sesuai dengan arah geraknya ketika dia bidang miring ini. Berarti yang ke bawah itu adalah W sin 30. Kemudian dikurang F gasnya, karena gasnya kan selalu menghambat ya. Dibagi M. Nah, kita hitung coba W-nya berapa? W itu M kali G ya. Masanya 2 nih. Gravitasi 10, berarti ini 20 kali sin. Sin 30 itu setengah. Kemudian gaya gesekannya 7 katanya di situ. Dibagi masanya 2 lagi. Berarti ini 20 kali setengah 10. 10 kurang 7 itu jadinya 3. 3 per 2. Jadi percepatannya 3 per 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau sudah dapat A-nya, nah kita kemudian pakai rumus mana? Menghitung apa nih? Nah, karena dia kan kecepatannya berubah nih dari 1 ketika di atas, kemudian 2 di bawah, itu berarti dia melakukan gerak GL BB. Kecepatannya berubah. Kita mau mencari S ya. Tugas kita mencari S. Nah, rumus S yang kita pakai rumus GLBB itu yang mana? Yang ini aja nih. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. VT-nya berapa? VT-nya itu yang di bawah sini, 2 di kuadrat. Oke, kemudian V0-nya 1 di kuadrat ditambah 2. A-nya tadi kita udah dapat 3 per 2 dikali S. S nanti yang kita cari. Ini 4, ini 1, ini 3S. Nah, 4 dikurang 1 ke sini ya, satunya jadi negatif. Ini 3 kali S. Berarti ini 3, kemudian ini 3S. Berarti S-nya itu sama dengan 1 meter. Nah, sekarang tugas kita mencari H. S-nya udah dapat. Kita ke sini nih. Kita ke sini. Sin 30 berapa? Setengah. Oke, kemudian H ditanya, S-nya 1. Oh, berarti H-nya dapat berapa tuh? H-nya dapat setengah meter atau 0,5 meter. Oke, jadi nomor 1 jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ada soal UTBK tahun 2019. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa baloknya adalah 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, dan bidangnya licin, tentukan gaya normalnya. Oke, gaya normal. Nah, karena dia ada gaya miring nih, 30 derajat, 10 Newton miring. Nah, kita proyeksikan dulu ke dalam sumbu X sama sumbu Y. Berarti ada gaya yang ke sini, ada yang ke sini, berarti ini di sumbu Y ya, berarti ini FY. Kemudian ada gaya yang ke sana, ini berarti Fx. Oke, coba kita hitung Fx sama Fy-nya nih di sini. Oke, Fx itu adanya di sudut, di sampingnya 30. Kalau di samping 30 berarti dia pakai cos F kali cos. Oke, 30. F-nya berapa? 10 cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Oke.
Ini hasilnya jadinya 5/3 Newton, arahnya ke kiri. Oke. Kemudian FY. FY itu karena dia posisinya di depan sudut, maka dia kita kalikan dengan sin 30. Oke, masukin F-nya 10, sin 30 itu setengah. Hasilnya jadinya ini 5 Newton. 5 Newton arahnya ke bawah. Karena ini bicaranya yang ditanya itu adalah gaya normal. Gaya normal itu adanya di sumbu Y. Berarti kita nanti melihat gaya-gaya yang ada di sumbu Y aja. Nah, kita gambarin dulu secara lengkap semua gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Kakak gambar di sini ya. Gambar lagi, ini bendanya, benda bermassa. Kalau benda bermassa pasti punya berat, beratnya ke bawah. Berarti ini gaya aksinya si benda menekan permukaan bidang. Kemudian karena ada aksi, maka bidang permukaannya memberikan gaya reaksi berupa gaya normal. Kemudian ada gaya ke bawah nih si FY tadi ya. Kemudian ada gaya ke kiri namanya si FX. Nah, karena kita ditanya gaya normal, nah gaya normal itu bekerjanya di sumbu Y. Berarti kita cari yang di sumbu Y aja. Berarti ini di sumbu Y nih. Nah, karena bendanya di sumbu Y itu tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka tidak gerak ke atas dan ke bawah secara vertikal, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu harus 0. Oke, harus 0. Artinya apa? Gaya yang ke atas harus sama nilainya dengan gaya-gaya yang bekerja arahnya ke bawah. Nah, sekarang yang ke atas siapa? Yang ke atas itu hanya N doang. Itu harus sama dengan yang ke bawah. Ke bawah itu ada FY ditambah W. Ditambah W karena dua-duanya ke bawah. Udah nih kita dapat nih FY-nya normalnya sama dengan FY-nya tadi berapa? 5. Kemudian W-nya berapa? W-nya itu, nah ini M kali G ya. M kali G. Masanya berapa? Masanya 2. Gravitasi berarti ini 20. Berarti ini tambahin 20. Maka gaya normalnya adalah 25 Newton. Jadi jawabannya 25 Newton. Itu pilihannya jadinya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini soal UMPTN tahun 2000. Hampir mirip pertanyaannya nih. Gaya normal yang ditanya ya. Jadi di sini balok yang beratnya W ditarik sepanjang permukaan mendatar dengan laju V oleh gaya F yang bekerja pada sudut theta. Seperti pada gambar di sini ya. Terhadap horizontal. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan adalah, kita uraikan karena ini gayanya miring, kita uraikan seperti tadi dalam sumbu X sama sumbu Y. Berarti ada gaya yang ke sini. Ini berarti kalau tetanya di sini, berarti tetanya juga bisa di sini ya, sama ya. Oke. Berarti yang ke kiri ini karena dia posisinya ada di samping sudutnya, berarti ini kita namain fx ya. Oke, kemudian ada gaya ke sana dulu lagi. Kita uraikan dulu ke sana. Ini fy. Oke. Sekarang kita gambar lengkapnya coba ya. Gambar lengkapnya begini nih, gambar lengkapnya. Tadi ini kita uraikan dulu ya F-nya. Sekarang kita semuanya nih. Kalau ada benda bermassa M, pasti dia punya berat. Nah, beratnya itu M kali G ya. Nah, kemudian karena ada gaya aksi berupa berat, maka lantai akan memberikan gaya reaksi berupa gaya normal. Selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Kemudian tadi ada gaya Fx, berarti ada gaya Fx ke sana. Oke, ada gaya Fx ke sana. Kemudian ada gaya juga ke atas. Kakak gambar di sini ke atasnya. Itu si Fy. Ini tadi Fx. Nah, sekarang karena yang ditanya sekali lagi ini gaya normal. Gaya normal berarti bermainnya di sumbu Y ya. Jadi bendanya bergerak
di sumbu X, tapi kalau di sumbu Y-nya tidak bergerak, maka di sumbu Y itu sama seperti tadi, sigma gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya harus 0. Sekali lagi karena dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah dalam arah vertikal. Sehingga sekarang hampir sama juga, gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Nah sekarang yang ke atas siapa nih? Ke atas itu ternyata ada dua. Yang ke atas itu ada N ditambah sama FY. Yang ke bawah cuma ada W aja nih. Berarti sekarang kalau ditanya normal, berarti N sama dengan W dikurang FY nya pindah ke sini ya, FY. Oh FY nya kita coba olah dulu nih. Kita cari dulu FY nya nih. Nah, FY itu apa sih? Nah, FY itu kan ini posisinya ada di depan sudut ya. Kalau depan sudut pasti sin. Berarti ini F sin theta. Nah, FY-nya itu F sin. Kita masukin ke sini ya. FY-nya ini FY terus dulu deh. Berarti ini sama dengan W dikurang F sin theta. Jadi jawabannya W dikurang F sin, itu optionnya adalah yang C. Oke, gitu ya. Sip. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal SBMPTN tahun 2012. Keadaan di bawah ini yang menyebabkan besar gaya normal yang bekerja pada benda tidak sama dengan berat benda tersebut. Maksudnya gaya normalnya itu katanya tidak sama dengan W-nya. Jadi gaya normalnya tidak sama dengan berat bendanya. Artinya kita melihat mana kondisi atau keadaan yang ini terpenuhi. Dia ingin N-nya itu gaya normalnya tidak sama dengan WA. Yang mana? 1, 2, 3, 4 kondisinya. Berarti kita coba gambarkan satu-satu ya. Gambar nomor 1, dia bendanya diam di dasar kolam. Misalnya kolamnya kakak gambar begini aja, kecil aja lah ya. Ini air nih, air. Kemudian bendanya di sini, ini benda M. Nah, dia karena kan diam, berarti ini posisinya dalam fluida itu dia tenggelam nih. Berarti dia punya berat ke bawah. Kemudian permukaan dasar kolam memberikan gaya yang namanya reaksinya berupa gaya normal. Nah, di dalam fluida kalau ada benda masuk ke dalam zat cair, maka dia akan dapat gaya ke atas, namanya gaya Archimedes atau Fa. Sehingga dari sini kita tahu nih, berarti yang ke atas harus sama yang ke bawah. Berarti yang ke atas itu ada N ditambah Fa sama dengan W. Nah, kalau ditanya N-nya berarti N itu sama dengan apa? W dikurang Fa. Nah, dari keadaan yang pertama itu terpenuhi ya. Terpenuhi. Jadi W-nya apa? N-nya itu tidak sama dengan W, tapi dia samanya dengan W min Fa. Jadi ada dikurang Fa-nya, berarti kondisi pertama ini terpenuhi. Betul berarti. Kemudian kondisi kedua, benda diam juga di bidang miring. Kakak gambar di bidang miring gini. Bidang miring di sini. Nah, misal kemiringannya alfa. Nah, benda bermassa pasti punya berat. Beratnya ke bawah. Kemudian dia bergerak menurut bidang miring. Itu namanya W sin alfa. Yang menekan benda ini ke bidang miring itu namanya W cos alfa. Jadi sudutnya tuh di sini ya, tetanya sama. Oh, bukan teta alfa, di situ ya samanya. Nah, berarti karena ada gaya aksi dari benda menekan bidang miring itu W cos, maka bidang miring akan memberikan gaya normal. Nah, ke sana. Sekarang N-nya gimana? Berarti di kondisi kedua ini N itu sama dengan W cos. Ya, berarti ini juga terpenuhi kan? Karena yang diminta itu tidak sama dengan W. Ini tidak sama dengan W. Nah, karena dia W cos. Berarti kondisi kedua juga terpenuhi. Yang ketiga,
Yang ketiga itu benda berada di lip yang bergerak ke atas dengan percepatan tetap. Dia ke atas, berada di lip. Kita gambar di lip. Misalnya ini lipnya, ruangan lipnya. Ini bendanya di sini, benda bermasanya di sini. Nah, benda bermasa punya berat, gitu ya. W, maka si lipnya, permukaan lipnya di sini akan memberikan gaya normal, gaya reaksi. Nah, kemudian percepatannya lagi ke atas, kan gitu. Nah, sekarang karena dia menimbulkan ada percepatan, berarti kita pakai hukum Newton kedua nih. Hukum Newton kedua, ada percepatan soalnya, berarti A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sigma F-nya yang mana? Yang arahnya gayanya yang arahnya sesuai dengan arah gerak ke atas, berarti yang ke atas lebih positif. Siapa? N dibandingkan dengan yang W, berarti ini N dikurang W dibagi M. Nah, sekarang M kali A nya dikaliin silang ke sana, berarti ini M kali A sama dengan N min W. Kalau ditanya N sama dengan berarti W ditambah M kali A. Nah, ini juga terpenuhi ya, karena dia tidak sama dengan W tapi ditambah MA. Nah, jadi dia juga terpenuhi. Yang terakhir nomor 4. Benda berada di atas bidang datar, ditarik tali ke atas tapi tetap diam. Nah, gambar di sini, dia di bidang datar, benda ditarik sama tali. Ini benda ditarik sama tali. Nah, ada dengan tali di sini. Nah, benda bermassa punya berat. Kemudian ada lantai, bidang datar memberikan gaya reaksi, berupa gaya normal. Nah, yang kejadiannya dia bendanya walaupun ditarik ke atas tapi dia tetap diam, berarti gaya ke atas sama ke bawahnya sama ya. Berarti sekarang ke atasnya ada siapa? Ada N ditambah T, yang ke bawahnya W. Nah, sekarang kalau ditanya N-nya, N sama dengan jadinya W dikurang T. Nah, ternyata yang keempat juga terpenuhi nih. Dia normalnya tidak sama dengan W, tapi samanya dengan W dikurang T. Berarti jawaban 4 juga terpenuhi. Jadi jawabannya 1 betul, 2, 3, dan 4 betul. Semuanya betul. Kalian pilih opsinya, jawabannya E kalau semuanya betul. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sebuah helikopter bermassa 300 gram. Helikopter nih bergerak vertikal ke atas dengan percepatannya 2 meter per second kuadrat. Seorang tentara bermassa, ada tentara masanya 60 kg, memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap 1 meter per second relatif terhadap helikopter. Pertanyaan, tegangan tali saat itu berapa? Oke, coba kalau kita gambar versi gambarnya ini, helikopternya kurang lebih kakak gambarnya begini aja. Nah, helikopter mungkin, anggaplah ini helikopter ya. Gitu, dia bergerak. Kemudian sini ada baling-baling lagi. Nah, dia ada tali menjulur ke sini. Nah, di sini dipakai oleh tentara untuk memanjat. Nah, gitulah tentaranya itu. Si helikopternya geraknya ke atas, percepatannya A. Nah, bendanya, bukan bendanya, berarti orang ya, tentara. Tentara itu pasti punya berat, karena dia punya massa pasti punya berat. Beratnya ke bawah. Nah, karena dia beratnya ke bawah, maka talinya jadi tegang, arah dengan talinya ke atas. Nah, dia sendiri bergerak ke atas dengan kecepatan V. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika helikopternya bergerak ke atas dengan percepatan 2 ini, berarti percepatannya helikopter itu juga adalah percepatannya tentara. Jadi tentara juga percepatannya ngikut dengan percepatannya si helikopter. Berapa? 2 meter per second.
kuadrat. Nah, sekarang tegang tali itu terjadi karena lagi dipakai sama tentara. Berarti kalau kita lihat di posisi tentara ini, berarti tentara juga melakukan percepatan. Berarti hukum Newton 2 lagi nih, hukum Newton 2 juga. Newton 2 itu apa? A sama dengan sigma F dibagi M, gitu ya. Sigma F nya yang arahnya ke atas, yang ke atas itu T. Nah, T positif, W itu sifatnya dia ngurangin, min W dibagi M, gitu ya. Nah, sekarang percepatannya berapa? Percepatannya kita masukin angkanya 2, T nya ditanya, kemudian berat tentaranya berapa? M kali G nih, M kali G, masanya si tentara 60, gravitasinya 10 kali 10 jadi 600 Newton. Berarti ini 600 Newton per massa tentaranya 60. Berarti 60 kali 2 kali silang ke sana, berarti ini 120 sama dengan T min 600. Berarti T nya sama dengan 120 ditambah 600 nya pindah ke kiri itu. Jadi positif 600 ditambah 120, hasilnya 720 Newton dengan talinya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah menuntaskan 5 soal-soal masuk PTN ini. Semoga kalian bisa pahami. Sekali lagi, jika kalian belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi videonya. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian, khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.